Kemudian ketika seorang hamba merasakan dirinya itu berat untuk melaksanakan sebuah ibadah, maka itu adalah bagian dari sebab dosa-dosa yang terkumpul di dalam dirinya. Hal ini kami sampaikan bahwa atau dikarenakan mulai banyaknya kita lihat para pejuang-pejuang Ramadan mereka mulai berguguran. Saf-saf kaum muslimin semakin ke depan dan mereka mulai meninggalkan salat jamaah, salat fardu, ya, salat tarawih. Dan mereka juga sudah mulai kendor di dalam tilawah dan bacaan-bacaan Al-Quran mereka. Lihat bagaimana sebagian ulama menyatakan wal ibadatu laysat thaqilah, wal ibadat laysat thaqilah, walakin al-qulub hina kharabatha adh-dhunub athqalatha. Para ulama menyatakan sejatinya ibadah itu tidaklah berat. Hanya saja ketika sanubari seseorang itu telah ternodai dengan dosa, maka dosa itulah yang menjadikan ibadah itu terasa berat. Benar ma'asyiral muslimin muslimat, ketika salat saja sudah ditinggalkan, maka ibadah-ibadah yang lain akan semakin susah dan berat untuk diamalkan. Ketika ibadah salat saja sudah mulai mereka jauhi, maka yang namanya ibadah yang lain juga akan dijauhi. Dan yang miris itu adalah ketika ada orang yang mereka menginginkan rizkinya bertambah, ada orang yang menginginkannya masalah hidupnya itu selesai, ada orang yang berharap dan berkeinginan supaya semua kesedihan, was-was, gangguan hilang dari kehidupannya, sementara mereka itu meninggalkan salat, maka mereka itu ibarat orang yang berharap tapi tanpa ada usaha, bagaikan orang yang berharap tapi tanpa usaha. Itulah mereka orang-orang yang meninggalkan salat. Lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan kullul masyaqil allati tusibul insan minal khawatir wal wasawis wat tahawun, kata beliau, setiap muskilah, permasalahan, setiap permasalahan yang menimpa seseorang, mulai dari khawatir, banyak pikiran, al-wasawis, was-was, watahawun, kelalaian, semua itu disebabkan karena apa? Bisabab idha'atus salah, karena sebab seseorang itu dia melalaikan salatnya. Orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, nyaris tidak mendapatkan ketenangan, susah di dalam mendapatkan ketentraman hati. Di antara sebab itu adalah karena mereka menyia-nyiakan salat. Kalau salat sudah mereka sia-siakan, maka Allah pun akan sia-siakan apa yang mereka usahakan. Ini Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, falamma nasu, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka itu melalaikan apa yang diperintahkan, disyariatkan terhadap mereka, ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Pada hari ini, falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, kami akan lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari ini. Dan kita yang meninggalkan salat, kita yang melalaikan salat, kita melupakan hari itu. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan salat itu adalah sesuatu yang penting, dan Nabi SAW menyatakan salat perkara yang pertama kali dihisab. Tapi kita lihat banyaknya orang-orang yang mereka meninggalkan salat, dan itulah sebab kenapa hidup mereka runyam, rizki mereka seret, nyaris tidak mendapatkan ketenangan, sering merasa kekhawatiran disebab idha'atis salah, dengan sebab mereka itu menyia-nyiakan salat. Dunia ini kaum muslimin muslimat sekalian, memang terkadang Allah berikan kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai, itu dunia. Tapi yang namanya keimanan, ketenangan, ketentraman tidak Allah berikan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan yang Allah cintai saja. Lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib.
Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintainya. Orang kafir Allah kasih dunia, orang muslim Allah kasih dunia. Yang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kekayaan dunia. Yang kaya, yang miskin, yang mukmin pun Allah juga kasih kekayaan dunia, tapi tidak dengan ketenangan, tidak dengan keimanan, tidak dengan ketentraman, tidak dengan kenyamanan. Kepuasan hanya diraih oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka itu tahu hak Allah, yang kemudian mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang hamba Allah. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan ketenangan. Makanya kalau ada orang yang di bulan Ramadan yang harusnya itu saat-saat mereka mendapatkan ketenangan, malah dia tidak mendapatkan ketenangan, justru sering merasakan kekhawatiran, introspeksi dirilah segera. Karena bisa jadi di saat itu Anda sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ketika itu kita masih tidak memperdulikan apa yang menjadi hak Allah dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Makanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, benar sekali perkataan para ulama kita dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, semua berkaitan bahwa yang namanya ketenangan, ketentraman itu selalu berkaitan dengan yang namanya iman. Dan iman itu hanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dicintainya, dan kecintaan Allah diberikan kepada orang-orang yang mereka itu selalu mendekatkan dirinya kepadanya. Adapun orang yang salatnya saja mereka tinggalkan, mereka sia-siakan, maka jangan harap ada ketenangan, jangan harap ada ketentraman. Karena Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan adzan sebagai bentuk seruan bagi orang-orang untuk melaksanakan salat, bagaimana perintah Rasul? Ya? Apa perintah Rasul? Rasul SAW menyatakan apa? Ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa sekarang menjadikan salat sebagai beban, tugas, sehingga merasa berat. Sementara para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan salat itu sebagai apa? Sarana beristirahat. Ini Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk memahami ini salat untuk istirahat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Bilal, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan salat. Begitulah dulu para sahabat, sampai Rasul kita Muhammad SAW menyatakan apa? Wa ju'ilat qurratu aini bis salah, dan Allah jadikan kecintaanku itu kepada salat, ketenangan jiwaku, ya, penghibur lara, penghilang segala kenestapaan itu dengan apa? Salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliaulah kita mengambil contoh dan keteladanan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing langkah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita pemahaman dan kesadaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan kita salat, mensyariatkan kita untuk salat, ketika itu adalah sarana untuk kita mendapatkan hati yang tenang agar kita bisa beristirahat. Dan begitulah hendaknya seorang muslim. Kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum kita tutup sedikit kami sampaikan informasi ini untuk adik-adik kami atau untuk anak-anak kita, bahwa alhamdulillah di masjid kita ini mudah-mudahan Allah mudahkan nantinya itu akan diadakan pesantren Ramadan insyaallah, yang itu nahkodai oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang mereka belajar di daerah-daerah atau di sebagian daerah kita yang mereka mengenyam atau mereka sedang menempuh pelajaran di beberapa universitas.
Mereka ingin mengadakan pesantren Ramadan untuk anak-anak kita, generasi kita, dan nanti ditunggu informasi resminya dengan adanya informasi yang mungkin kita tempelkan, ya. Maka persiapkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada adik-adik kita di dalam menjalankan atau di dalam memulai aktivitas mereka tersebut, karena ini semua tidaklah mereka buat dan mereka laksanakan kecuali untuk menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita, adik-adik kita, supaya mereka lebih mengenal agama di bulan Ramadan ini, dekat dengan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita dan mereka semuanya di dalam melaksanakan dan merealisasikan niat baik mereka tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.